berjibaku dalam kemuliaan, melatih penuh kesabaran, karena ini perintah Tuhan. Mau jadi petani, aku bangga jadi petani, karena aku cinta Indonesia. Indonesiaku jaya sentosa, Indonesia tanah yang subur, pertaniannya membawa makmur, sumber pangan ketahanan bangsa, petani sehat diri sejahtera. Bertani adalah perjuangan, berjibaku dalam kemuliaan, melatih penuh kesabaran, karena ini perintah Tuhan. Aku mau jadi petani, aku bangga jadi petani, karena aku cinta Indonesia. Indonesiaku jaya sentosa. Aku mau jadi petani, aku bangga jadi petani, karena aku cinta Indonesia. Indonesiaku jaya sentosa. Petani BSM sehat, mandiri, sejahtera. Terima kasih. Baik teman-teman, kita lanjutkan materi dari Pak Bayu sampai jam 3 nanti. Setelah jam 3 kita praktek-praktek ya. Mungkin seperti itu. Monggo Pak Bayu, teman-teman sudah siap. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik Bapak Ibu, kita akan lanjutkan kembali. Jadi yang setelah kita tadi belajar tentang tanggung jawab, kita tidak akan pernah lepas dari teratur dan seimbang. Itu kata kunci. Jadi di dalam konsep pertanian, jikalau kita salah di dasar Bapak Ibu, percayalah tidak akan berhasil. Jadi saya minta tolong kita akan mulai dari basic. Basic kita adalah kita mulai dari kebun percobaan 3x3. 3x3 ini adalah tempat kita untuk praktek. Kita untuk melakukan penelitian. Kita tetap tempat untuk kita membuat makanan bagi keluarga kita. Kalau kita kepingin anak-anak kita sehat, berarti kita wajib mempunyai ini. Goal saya adalah tidak beli sayur seumur hidup. Terus yang kedua, kita punya program slogan namanya Your Food is Your Medicine. Makananmu adalah obatmu. Kita seringkali berpikir Bapak Ibu, makanan itu sepele. Allah makanan itu cuman apa? Ayo kita sama-sama koreksi. Anak-anak kecil hari ini Bapak Ibu, siapa yang punya remaja putri yang usianya sudah menstruasi, sudah ada? Minta maaf, sakit atau enggak? Kadang sakit. Rata-rata sakit. Tahu enggak penyebab mereka dilep? Sakit itu. Diet salah satunya, yang kedua sepele. Tidak pernah makan sayur. Hobinya makan instan. Anak remaja putri, saya pernah lakukan satu survei. Mereka yang makan mie instan setiap bulan selama 2 minggu. Jadi dalam 1 bulan mereka makan mie selama 2 minggu, pasti mengalami gangguan di menstruasi. Dan ketika mereka sudah sampai parah kondisinya, datang ke bidan disuntik KB. Supaya tidak sampai kesakitan. Begitu mereka menikah di usia 25 hari, mereka datang ke saya pasti trouble-nya satu. Pak, saya kepengen punya anak dan susah. Nah,
Saya minta maaf, ini menjadi tren. Karena apa? Anak kuliah hobinya pasti makan instan. Lah ini semalakama. Kalau Bapak Ibu lihat hari ini, kalau anak-anak remaja kita datang ke mall, datang ke kota, mereka beli makanan sehat atau makanan junk food? Mau dibawa kemana mereka? Karena itu saya targetkan betapa pentingnya menjadi petani itu dari keluarga. Seperti misal, hari ini penyakit apa yang paling banyak di daerahnya Bapak Ibu? Kanker itu sudah Pak, stroke, diabetes, asam urat, kolesterol, betul ya? Lambung. Ada enggak orang menjenguk saudaranya sakit kolesterol? Tapi kolesterol bisa sembuh atau tidak? Kolesterol tidak akan pernah sembuh. Asam urat apakah bisa sembuh? Tidak akan pernah sembuh. Hipertensi apakah bisa sembuh? Tidak akan pernah sembuh. Itu adalah penyakit yang kita sebutnya sebagai penyakit degeneratif. Penyakit yang terjadi karena pola perusakan. Kerusakannya di mana? Sepele sebenarnya, di metabolisme. Nah, konsep pertanian organik yang real, yang sesungguhnya adalah berbicara makanan adalah obat. Contoh, Pak, ini keluarga kami ini bakatnya hipertensi semua. Karena apa? Ya masalah banyak gitu ya. Jadi bakatnya tensi tinggi semua. Kalau sudah tensi tinggi semua berarti kita harus menyiapkan makanan di rumah itu adalah makanan yang anti hipertensi. Contoh paling gampang, 1 mentimun. Yang kedua seledri. Yang ketiga seandainya kacang panjang. Yang keempat seandainya buah kita tanam belimbing. Ini kalau sudah punya bakat kolesterol, asam urat dan hipertensi. Jadi ketika kita makan sayur Bapak Ibu ingat baik-baik, kita makan sehari cuma 3 kali. Dan kalau kita makan, biasanya kita kan enggak pernah pengen mikir ya makan apa gitu kan, yang penting kenyang, betul enggak? Siapa yang sampai hari ini masih kalau makan yang penting kenyang? Atau sudah mulai mikir saya harus menjaga kesehatan dengan makan sehat? Sudah mulai mikir ke sana ya karena faktor usia ya. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa makan sehari cuma 3 kali dan kalau kita makan ngawur, ya jangan disalahkan kalau kita sakit. Bagaimana mencegahnya? Kita mulai membuat seperti ini. Terus yang ketiga, seandainya Pak saya pada diabetes, berarti pakai pari. Kalau Bapak Ibu punya anak kecil yang butuh kecerdasan, yang butuh tinggi, yang butuh sehat, tidak mudah sakit, ya tanam bayam, kangkung, daun ubi jalar Pak. Ubi jalar itu ada macam-macam Bapak Ibu. Ubi jalar itu ada berapa macam tuh? Ada yang warna merah, ada yang warna ungu, ada yang warna hijau. Itu fungsinya beda-beda. Kalau yang warna ungu biasanya kalau kita penderita sakit kanker, ya konsumsi yang warna ungu. Kalau yang warna merah, yang merah-merah itu kan warna darah gitu ya. Berarti dia untuk mencegah penyakit-penyakit anemia. Dan darah itu paling penting, kurang darah bisa pusing, orang yang sering migrain, orang yang sering sakit kepala, vertigo dan sebagainya wajib tanam ini. Tidak perlu banyak, sedikit saja. Nah, bonusnya di sini jambu. Jambu itu jahe, kunci, temulawak, kunir, lengkuas, silakan ditanam. Terus bonus, karena orang Indonesia kalau tidak makan pedas tidak bisa, ya tanam cabai. Nah, kalau bapak-bapak yang sudah mulai sering gangguan prostat, kencingnya sudah mulai kurang lancar, tanam tomat. Tomat kalau asam urat nanti kita ada 3 macam, ada macam-macam nanti saya akan jelaskan. Kalau penyakit jangan tanya di sini ya, gak cukup waktunya. Tapi nanti saya akan jelaskan sebagian umum.
Jadi penyakit-penyakit degeneratif Bapak Ibu itu adalah penyakit yang tidak ada obatnya. Kalaupun minum obat itu pasti minum obat seumur hidup. Dan dijamin tidak bisa sembuh. Malah yang terjadi adalah komplikasi. Contoh, pertama cuma sakitnya asam urat. Sakitnya asam urat itu sakitnya minta ampun, tidak ada yang jenguk loh ya. Pakai miring aja sakit, pakai jalan aja sakit, betul kan? Pertama minum obat sekali sembuh Pak. Sekali sembuh. 3 tahun berikutnya kambuh lagi, 3 hari sembuh. 3 tahun berikutnya lagi minum obat lagi, 1 minggu baru sembuh. Tapi intervalnya sudah mulai berubah. Dulu 1 tahun sekali kambuh, bisa 6 bulan sekali kambuh. Habis gitu setelah 6 bulan sekali kambuh, salah makan kambuh. Makan emping aja baru ya 1 toples. Tahu-tahu minta digendong. Nah, minta maaf, makanan sangat mempengaruhi di sana. Lah, dari gara-gara sakit asam urat akhirnya ketergantungan obat asam urat. Obat asam urat, semua obat yang bersifat analgesik pasti ginjalnya kacau. Kalau sudah sakit ginjal gimana sakitnya? Tanam di sini labu siam. Kalau bapak-bapak kepengen vitalitasnya tetap terjaga, tanam terong. Terong. Nah, terong kan mirip-mirip. Biar enggak ngantuk. Ada terong yang paling bagus untuk ini, namanya terong welut, Pak. Terong welut. Itu terong kecil, tapi yang ada di Banyuwangi ini terong welut. Memang enggak bisa besar. Tapi ada kelebihannya terong welut ini. Dia lebih manis. Jadi terong welut namanya. Kecil, lagi agak panjang. Bapak Ibu, sayuran ini harus Bapak Ibu tanam di rumah. Sesuai dengan penyakitnya masing-masing. Kalau Bapak Ibu nanti mau tanaman apa di grup, nanti biar Pak Bambang akan share di grup makanan apa untuk penyakit apa. Semua sudah ada, SOP-nya sudah ada semuanya. Sama cara buat jusnya semua sudah ada. Jadi semua lengkap di sana. Goal kami dari BSM adalah membuat sehat tanpa obat. Saya pabrik jamu Bapak Ibu, tapi percayalah seluruh pasien saya sebelum beli obat saya pasti tawarkan dulu buat sendiri atau beli. Tapi 100% saya mesti ngomong di depan, silakan buat sendiri dulu. Jadi saya pabrik jamu yang ngasih tahu resepnya ke pasien suruh buat sendiri. Ada enggak pabrik jamu seperti itu Bapak Ibu? Nah, ada saya. Kalau di daerah Jawa ini mungkin sudah pernah dengar suara saya siaran di radio yang intinya ngajari orang hidup sehat dengan rebusan, dengan makanan. Nah, tujuan kita apa kalau Bapak Ibu buat seperti ini? Yang pertama, ini akan menjadi habit, menjadi kebiasaan kita. Kebiasaan tentang apa? Menghargai tanaman, menghargai makanan. Jadi hidup kita makan sehari 3 kali, tolong jangan dikasih racun. Kalau terpaksa Pak kita harus makan yang tidak sehat, apa yang harus kita lakukan? Berarti kita harus segera melakukan detox, mengeluarkan. Cara mengeluarkan terbagus apa? Ya minum air putih sebanyak mungkin. Atau makan buah-buah yang memperlancar pembuangan. Nah, itu yang harus kita lakukan. Terus tujuan yang kedua, Bapak Ibu, pertanian Indonesia, kendala terbesar itu namanya pasar. Betul atau tidak? Siapa yang masih, ibu-ibu sering belanja ke pasar masih? Pernah enggak beli cabai harga 10.000 1 kilo? Di pasar pernah? 1 kilo enggak ada, pasti 20, 30, betul kan? Pernah enggak beli kubis di pasar itu 1 biji cuman 2.000, 3.000? Enggak ada. Bapak Ibu tahu enggak kalau di petani? Kalau pas harga murah 1 kilo cuma Rp500. Cabai bisa juga sampai 10.000.
Tapi artinya apa? Harga konsumen dengan harga pasar itu terjadi perbedaan yang luar biasa. Nah, karena itu goal kami mandiri pasar itu harus terjadi. Mandiri pasar itu seperti apa? Ini sebagai contoh ya, ini untuk tim dari kelompok tani yang satu desa ya. Di desa itu kan ada berapa warga? Kemarin 6.500 katanya ya. 6.500 keluar jiwa ya. Kalau ditarik kakak berarti ada sekitar 1.000 sampai 1.500 kakak lah mungkin ya. Nah, saya minta tolong, 1.500 itu makan atau tidak Pak? Pasti ya. Kalau tidak makan pasti mati. Nah, coba bayangkan. Di desa ada 1.500 kakak. Yang jelas nomor satu makan beras, bukan makan nasi. Butuh beras. Yang kedua telur, pasti, betul? Makan ayam mungkin 1 minggu sekali, sayur. Lainnya tahu tempe dan sebagainya, daging dan sebagainya. Saya minta tolong, satu. Ketika Bapak Ibu nanti setiap rumah produksi ini, goal kita adalah Bapak Ibu punya bahan untuk cerita. Apa yang kita ceritakan, apa yang kita alami. Bapak Ibu ditugaskan, ini kalau agama-agama itu rata-rata kan punya tugas namanya syiar, betul ya? Kalau kami dari BSM itu syiarnya syiar bilhal. Praktek. Tidak boleh cuma teori, jangan omdo, omong doa. Kenapa kita butuh melakukan syiar, kita butuh melakukan penyelamatan? Tugas kita kan membawa orang dari jalan yang salah menuju jalan yang benar. Tidak bisa diomongkan, harus dipraktekkan. Tatanan kita sedang rusak. Minta maaf untuk Bapak penyuluh ya. Bapak-bapak penyuluh. Kenapa kadang-kadang ngajari petani sulit sekali? Bukan sulit Pak. Karena petaninya tidak lihat contoh. Bapaknya aja enggak petani kok ngajari saya petani. Betul ya Pak ya? Loh, ini kenyataan, ini kenyataan. Saya dulu juga sama Bapak Ibu. Ketika saya ngerintis pasar pertama kali, saya ditertawakan banyak orang kok. Orang selalu beda, katakan apa bedanya organik dengan tidak organik, itu nomor satu. Yang nomor dua, organik selama ini mahal atau murah? Mahal. Kenapa mereka beli mahal? Bukan karena kualitas. Apakah yang dijual itu organik? Belum tentu. Nah, kita akan tampilkan makanan-makanan yang sehat. Makanan sehat itu sepele Bapak Ibu. Bapak Ibu makan yang sehat itu yang pertama, rasanya lebih manis. Yang kedua, efeknya ke badan lebih segar. Ketika Bapak Ibu di sini minta maaf makanan-makanan sederhana, tapi itu membuat Bapak Ibu minimal satu. Bapak Ibu segar pasti. Jauh lebih baik kondisinya. Kita di sini pelatihannya ini sudah luar biasa Bapak Ibu. Jam pagi gini sampai jam 11 percayalah. Pokoknya makan yang di sini ya, jangan makan di luar loh ya. Makan di sini sama di rumah warga kan saya yakin tidak aneh-aneh. Terus minum jamunya, Bapak Ibu tetap akan bugar. Ini harus didemokan. Ini harus dicontohkan. Ini bukan teori lagi. Lah kalau keluarganya Bapak Ibu sudah makan yang sehat, nanti tetangganya ada yang sakit, Bapak Ibu buatkan. Oh sakit asam urat, makan aja ya selada. Selada sayuran hijau, pokoknya bukan hijau tua. Hijau muda, makan selada. Makan mentimun. Sudah begitu aja 2-3 hari pasti dia bilang, loh kok kaki saya lebih enakan ya, badan saya lebih enakan ya. 1, 2, 3, 4 dari yang 3 kali 3 ini Bapak Ibu melangkah berikutnya ke yang 300 meter tadi. Sebagai penghasilan harian. Nah, penghasilan harian ini Bapak Ibu, ini adalah goal pertama yang baru keluar dari rumah. Masalah kita terbesar hari ini adalah mengatasi pengangguran, betul atau tidak? Banyak orang kepengen kerja Pak, tapi tidak ada yang gaji. Kan itu kendalanya.
Kalau tidak ada yang gaji, sedangkan kami punya slogan mandiri. Mandiri itu berarti kita harus punya perusahaan sendiri. Siapa yang punya cita-cita harus ingin punya perusahaan, punya pabrik begitu? Semua punya? Kepingin? Mulai dari 3 kali 3. Dari 3 kali 3 ditertawakan banyak orang. Tadi dari LRT Bapak Ibu punya tampungan, ini keluarnya 2. Yang pertama keluar POC dan yang kedua keluar pakan. Pakan tadi pelihara ayam 10. POC untuk ini 3 kali 3 meter. Enggak pakai katalis. Enggak usah pakai katalis dulu. Boros juga enggak apa-apa, cuma 3 meter aja kok. Paham maksud saya ya? 3 meter itu buat seboros mungkin enggak masalah. Buat sesubur mungkin enggak masalah. Tujuannya adalah Bapak Ibu bisa buat makanan berkualitas. Setelah ini lulus, Bapak Ibu mulai berbagi. Tetangganya Bapak Ibu ini mulai dibidik pasarnya. Sakitnya apa? Dalam satu RT Bapak Ibu yang sakit asam urat kolesterol banyak atau sedikit? Banyak. Yang sakit hipertensi ada, sakit gula ada, sakit itu. Tanamkan itu sebagai penghasilan harian. Kalau untuk anak-anak saya cuma 2 saja yang saya sarankan. Yang pertama bayam, yang kedua kangkung. Tahu kangkung Bapak Ibu? Kangkung itu tanaman mudah tumbuh atau tidak? Kepingin punya anak pendek atau tinggi? Makanlah kangkung. Kangkung itu membuat anak jadi tinggi. Tidak menyamping karena dia naik. Jadi kangkung ditambah, kangkung itu ada sennya, sin ya. Sin ditambah vitamin C itu peninggi badan. Jadi kalau kepengen punya anak yang tinggi, mulai kecil biasakan makan kangkung. Tapi kalau sudah bapak-bapak, jangan makan kangkung. Makanlah terong. Nah, jadi tanaman ini Bapak Ibu 30 meter ini yang dibutuhkan oleh tetangga. Lingkungan kita. Syaratnya satu, Bapak Ibu kan sudah punya ayam 10 nih. Kotorannya ayam 10 ini sehari itu 2 kilo Bapak Ibu. Jadi 2 kilo ditambah limbah rumah tangga sehari 2 liter. Jadi pupuknya Bapak Ibu sehari ada 4 kilo kalau kita hitung air dan kotoran dicampur jadi 1. Ini dipakai pupuk 300 meter. Jadi 10 meter per hari itu pupuknya 4 liter atau 4 kilo. Banyak atau sedikit kira-kira? Bayangkan saja, tanah cuma 300 dipupuk setiap hari seperti itu, gantian akhirnya 1 bulan kembali lagi. Kira-kira tanahnya tambah lama tambah subur atau tidak? Kalau begini caranya perlu kimia atau tidak? Sampai di sini paham? Mudah atau tidak? Tapi dilakukan loh ya. Jangan cuma diangan-angan ini. Kalau cuma diangan-angan nanti mimpi. Saya pernah ditegur orang, Pak, jangan cuma kasih mimpi Pak, sekali-sekali dikageti Pak, biar bangun. Kalau orang tidak bangun, tidak pernah bangun dari tidurnya, jadi tidur terus, mimpi terus nanti. Jadi 300 meter ini syaratnya ada 3. Yang pertama yang dibutuhkan, yang usia 30 hari, dan yang ketiga yang murah. Jadi tanam tanaman yang mudah, yang dibutuhkan, yang murah. Minta tolong, ini yang harus ditanam. Loh Pak, nanti kan kalau semua ikut nanam ini bagaimana? Enggak apa-apa. Kalau perlu 1 dusun semua tanam ini enggak apa-apa. Desa yang lain belum tahu kok. Paham aja saya di sini ya. Loh Pak, nanti kalau harganya murah enggak apa-apa. Bayangkan begini, tadi Pak Kapi ngasih ilustrasi, seandainya 1 bedeng Bapak Ibu, ini kan 80 cm
kali 1 meter anggap aja. Kenapa kok cuma 80, 20 cm untuk jalan ya? 20 cm untuk jalan. Jarak tanamnya 5 kali 5. Jadi ke sini ada 16, ke sini ada 20. Jadi 1 meter persegi itu ada 320 tanaman. Anggap aja yang hidup tinggal 200. Mati hampir separuh. Satu ikat berapa biji biasanya ibu-ibu pernah beli kangkung? Ya 10 sampai 15 gitu ya. Anggap aja dijual berapa? 1000. Berarti 200 dibagi 15 deh. Ketemu berapa 200 dibagi 15 itu? Berapa Pak? Ya 10 gitu aja ya. Boleh ya? 10 ikat gitu aja ya. Kalau harga 1000 kan 10.000 1 meter. Kalau 1 hari 10 meter berarti berapa ribu penghasilannya? 100. Saya minta tolong, ini wajib. Jangan bayangkan dulu yang punya tanah 1 hektar, setengah hektar. Banyak orang kan komplain ke saya, iya Pak yang punya tanah, kita ini loh enggak punya tanah. Akhirnya enggak mau bertani, betul atau tidak? Sebenarnya bukan karena dia enggak punya tanah, enggak mau bertani. Sebenarnya cuma masalahnya satu, enggak mau bertani. Males. Itu cuma cari alasan aja. Saya dulu Bapak Ibu tidak punya tanah. Sampai saya cita-cita harus selalu pengen beli tanah. Ketika saya real sudah bisa beli tanah sungguhan, masalahnya bukan di tanah ternyata. Masalah itu di SDM. Jadi saya minta maaf, di sini jujur, siapa yang belum punya tanah sampai anggap punya tanah cuma 1000 meter gitu ada enggak di sini? Atau enggak punya tanah sama sekali datang ke sini ada enggak? Siapa Pak? Ada Pak ya? Jangan takut, enggak apa-apa, saya akan kasih solusi. Minta maaf, rumahnya masih ada tanah 3 kali 3 enggak Pak? Ada. Buat 3 kali 3 secara serius. Sebagus mungkin. Bapak tinggal di kampung atau di perumahan? Perumahan. Tetangganya manusia semua Pak? Enggak. Artinya tadi tanah kosong gitu loh maksud saya. Masih banyak manusianya betul Pak ya? Saya minta tolong begini loh Bapak Ibu. Tadi kembali ke konsep tanggung jawab. Jadi jangan minder. Kalau memang saya belum punya tanah, bilang belum punya tanah, saya akan kasihkan solusi. Bukan saya kasih tanah, bukan. Nanti saya kasih tahu Bu caranya supaya dikasih tanah. Saya dulu beli tanah Bapak Ibu tahun 2019 saya sudah tobat tidak mau beli tanah sebenarnya. Sudah tobat. Soalnya ya tapi tetap tiap tahun beli tanah. Sebenarnya sudah tidak mau beli tanah karena sudah terlalu banyak. Nah caranya Pak, kalau kita tidak punya tanah, buat yang kecil itu sebagus mungkin. Ini cara berpikir saya rubah. Tanah itu punya siapa Bapak Ibu? Allah sendiri. Setuju? Tanah punya Allah. Karena hari ini belum punya tanah, berarti diberi tanggung jawab cuma sedikit. Betul atau tidak? Ayo kita rubah konsepnya. Gara-gara saya cuma dikasih tanah cuma 5 meter persegi, tolong dirumat sebagus mungkin. Jangan pernah berpikir nanti supaya saya diberi banyak. Jangan Pak. Upahnya cuma 1. Cek. Upah kita cuma 1 Pak, cukup. Tanggung jawabnya Gusti Allah itu bagi rezeki secukupnya Bapak Ibu. Kata cukup itu relatif loh ya. Cukup buat hidup, cukup buat macam-macam, atau cukup beli apa-apa begitu. Sebentar Pak, baterai saya habis datanya. Oh gitu. Baik, oke, cek. Jadi kalau kita diberi tanggung jawab sedikit, tolong kerjakan sebaik mungkin. Pertama kali saya buat Bapak Ibu, tanah saya cuma 3 kali 3.
Kenapa saya membuat konsep 3x3 ini? Tanah saya di depan rumah 3 meter kali 3 meter. Itu pun di atasnya paving. Berarti tanamnya di dalam apa? Di pot. Waktu saya bukan di polybag tapi di pot. Itu saya tanami macam-macam tanaman. Kalau tanahnya sedikit nganggur atau tidak? Nganggur kan kita waktunya kan. Karena saya nganggur, kangkung saya ukuri tiap hari pertumbuhannya berapa senti. Pengangguran. Loh betul loh. Saya minta maaf, seringkali orang salah menilai diri. Ketika dia merasa tidak punya apa-apa, biasanya orangnya rajin atau malas? Tidur atau kerja? Tidur. Tetapi dirubah tanggung jawab. Saya mau bertanggung jawab dengan hidup saya. Gara-gara tanah saya sedikit, kalau tanah cuma 3 meter kita kerjakan di situ sampai 5 jam sehari. Kira-kira ada rumput sempat tumbuh enggak? Mau tumbuh aja takut dia, betul enggak? Saya duduk bisa berjam-jam Bapak Ibu di depan kebun saya yang 3x3. Sampai pada akhirnya karena ini sudah bagus sekali, ketika ditanya orang tentang pupuk saya bisa ngitung kangkung saya sampai berduri loh Bapak Ibu. Pernah tahu kangkung ada durinya? Karena terlalu subur. Kangkung kan mengandung auksin tinggi sekali. Kangkung itu akarnya sampai bukan akar, keluar duri. Saya potong, setelah besar bukan saya cabut, saya potong. Tumbuh lagi, saya hitung kapan dia tumbuh. Petanam pertama 20 hari sampai 25 hari panen. Panen berikutnya ketika sudah dipotong 14 hari panen. Itu kangkung. Panen selama 10 kali keluar bunga, terlalu tua. Cabut, ganti. Itu yang kita lakukan. Pak, kalau tanahnya cuma sedikit, kerjakan sebagus mungkin. Nanti Gusti Allah akan perintahkan tetangganya Bapak. Ketika lihat jalan-jalan, wah tanamannya kok bagus. Ya kita rawat karena tanah sedikit jadi bagus. Nanti dia akan bilang, wah saya punya tanah di sana kosong. Gratis nanti, silakan digarap. Habis itu dikerjakan dengan baik lagi, tetangganya yang lain akan cerita. Saya punya juga tanah di sana kosong, daripada nganggur tolong ditanami. Dulu Bapak Ibu saya selalu beli tanah untuk mau usaha. Sekarang antri yang ngasih tanah. Kemarin dari grup kelompok BSM angkatan sini juga, angkatan yang ke-5 atau ke-4. Bupati Jember itu sediakan 71.000 hektar alumni BSM, silakan garap kalau mau. 71.000 hektar di Jember. Pertanyaannya satu. Tanya di grup, ayo siapa yang mau garap ini? Nggak ada yang berani. Gitu terus ngeluh ke saya, cerita di komen itu, saya enggak punya tanah Pak. Bukan enggak punya tanah, enggak punya kemampuan ngolah tanah. Pak, jangan takut. Buat sebagus mungkin sampai Bapak lulus. Saya hanya mengajari Bapak Ibu sampai ngeh, sampai ngerti. Ketika Bapak Ibu sudah ngerti, percayalah akan dibawa menjadi besar sendiri. Jangan pernah kepengen jadi orang kaya. Karena pasti gagal. Saya jamin di depan, pasti gagal. Orang yang kepengen kaya, walaupun dia sempat kaya, tidak akan lama habis sebelum mati. Tidak sampai diturunkan maksud saya. Karena itu saya membuat teori lah. Kita ini kerja ini semakin lama semakin kaya. Teorinya apa? Terpaksa. Akhirnya saya membuatkan teori terpaksa jadi kaya. Siapa yang mau dipaksa jadi kaya? Orang dipaksa jadi kaya itu konsepnya begini loh. Tadi ini mulai dari sini. Gara-gara saya cuma tanahnya kecil, saya rawat sebagus mungkin. Bisnis saya dengan manusia atau dengan Gusti Allah? Jangan bisnis dengan manusia, rugi. Bisnis dengan Gusti Allah. Biarkan Gusti Allah yang melihat kita. Karena kita bertanggung jawab, percayalah, tidak usah disuruh, Gusti Allah pasti beri. Lebih besar, lebih besar, lebih besar, lebih besar. Karena konsepnya yang butuh kita itu Gusti Allah.
Karena itu dia menugaskan kita ada di bumi. Terus yang berikutnya, dari 300 meter ini Bapak Ibu, kita sudah mulai mencetak penghasilan harian. Problem Indonesia terbesar adalah pengangguran. Anak SD, dulu sekarang program wajib pemerintah sekolah dasar itu 12 tahun. Setelah lulus SMA, apakah jaminan kerja? Orang tua kan sumpek. Lihat anaknya sudah lulus sekolah belum kerja, betul atau tidak? Terus diapakan? Kuliah. Betul tidak? Daripada nganggur di rumah kamu kuliah, betul atau tidak? Kuliah S1, betul enggak? Setelah kuliah S1 masih belum bisa kerja juga. Terus di rumah cuma duduk makan. Orang tua apa yang dilakukan? Kamu daripada gini sudah kuliah lagi sana S2 gitu kan? Masih S2 nganggur lagi Bapak Ibu. Suruh S3, betul atau tidak? Kalau sudah lulus S3 cari kerja bingung dia. Betul atau betul? Ini yang akan saya perangi. Kita sedang gagal mendidik orang. Lulusan sekolah kita bukan lulusan yang siap kerja. Saya kepengen Bapak Ibu di dalam keluarga menciptakan sendiri perusahaan. Jangan cari kerja, ciptakan perusahaan. Loh Pak, enggak punya modal 10 ekor ayam, masa enggak punya, beli handphone aja bisa kok. Pilih mana? Modal 10 ekor ayam atau 1 ekor kambing? Ayam aja ya. Kalau sudah punya ayam 10 nanti ayamnya bertelur, punya anak, anaknya dijual beli 1 kambing. 10 ekor ayam itu sama dengan 1 kambing nilainya. Sama saja. Mahalan handphonenya anaknya Bapak Ibu kok daripada ayam. Nah, teorinya di sini. Ketika saya sudah pecah telur bisa menghasilkan bulanan atau harian, minimal 1, keluarga itu tenang. Ibu-ibu di rumah tenang, bahagia. Dan Bapak Ibu sudah mulai bisa membuat putaran. Kita sebut dengan nama siklus. Atau kalau bahasa intelektual ekosistem. Ekosistemnya di mana di sini? Bapak Ibu mulai punya pasar, Bapak Ibu punya ayam, Bapak Ibu punya pabrik pupuk, Bapak Ibu punya tempat produksi harian yang bernama sayur. Loh Pak, kalau sayurnya tidak laku untuk apa? Jangan takut. Sayur tidak laku dirajang halus untuk pakan ayam. Kalau ayamnya sudah terlalu kenyang, dipakai apa lagi Pak? Kalau ada sisa, diolah jadi ZPT. Ingat baik-baik, sampah lebih mahal daripada barang utamanya. Itu konsep saya. Tadi, sapi sama kotoran sapi lebih untung mana? Kotorannya. Tapi bisa enggak kita cuma bisnis kotoran sapi? Enggak bisa kalau enggak ada sapinya. Betul toh? Sayur Bapak Ibu, paling mahal kangkung itu cuma 10.000 1 kilo. Lebih mahal mana kangkung yang 1 kilo 10.000 sama ayam 1 ekor? Lebih mahal ayam. Jadi ketika tidak laku, mental petani harus kuat di sini. Jiwa entrepreneur itu harus kuat di situ. Kangkungnya untuk apa? Untuk pakan ayam. Kalau ayamnya sudah terlalu over Pak, sudah terlalu kenyang, diolah lagi kangkungnya jadi ZPT. ZPT lebih mahal lagi, bisa dijual 40.000 1 liter. Jadi jangan sana berpikir, kalau begitu saya akan tanam kangkung untuk ZPT. Jangan juga, jual di mana ZPT? Paham maksud saya? Jual di mana pupuknya? Nah, caranya adalah satu. Dari sayur ini Bapak Ibu memenuhi kebutuhan tetangga sayur. Gara-gara ada sayur pelihara ayam. Akhirnya punya telur dan punya ayam. Desa Bapak Ibu perlu telur, perlu ayam. Nah, kalau ini diputar terus-menerus, ayamnya tambah banyak atau tambah sedikit? Banyak. Telurnya tambah banyak atau tambah sedikit? Sayurnya tambah banyak atau tambah sedikit? Tambah banyak. Secara otomatis ekonomi akan berputar. Enggak usah banyak-banyak. Kemarin saya ada orang konsultasi ke saya. Pak, saya mau buka langsung 2 hektar. Dia mau tanam sayur harian. Baru sekolah ikut saya baru 6 bulan.
Dia sudah pinter sih buat pupuk, sudah lulus, buat tanaman sudah bagus. Terus dia mau buka 2 hektar. Nah, 2 hektar saya tertawa. Saya tanya dia, punya uang 1 M enggak? Ya enggak punya Pak, mungkin aja tanah nyewa. Ya jangan. Loh Pak, kapan saya jadi besar kalau begitu? Begini Bapak Ibu. Bapak Ibu kepengen kaya susah atau kaya terpaksa? Saya ini cuma terpaksa saja jadi kaya gitu loh Bapak Ibu. Saya itu tidak mau jadi orang kaya. Kalau hari ini saya kaya terpaksa cuma gitu aja. Bahagia enggak ketika saya ngomong begitu itu kira-kira? Kalau Bapak Ibu begitu kira-kira seneng enggak? Caranya begini. Ketika Bapak Ibu sudah punya 300, nanti buatkan 1.005. 1.005 itu dari mana? Dari sayur sebagai penghasilan harian, ayam sebagai pabrik pupuk. Terus kolam sebagai apa kolamnya? Sebagai tempat penampungan air hujan. Bonusnya adalah ikan. Nah setelah punya 1.005, tolong kerjakan sendiri dulu. Kerjanya ini cuma butuh waktu 3 jam. Pagi 1 jam, sore 2 jam. Supaya apa? Supaya dijauhkan dari asam urat, kolesterol, dan diabetes. Sumbernya penyakit itu satu Bapak Ibu. Mau makan, enggak mau keluar tenaganya. Enggak mau gerak. Karena saya pengangguran waktu itu. Saya hitung Bapak Ibu, 3 jam ini berapa gerakan? Orang nganggur kan ya Pak ya? 3 jam ini minimal 6.000 sampai 8.000 gerakan. Kita melangkah, orang itu hidup sehat Bapak Ibu perlu minimal 10.000 gerakan. Kalau tangannya yang enggak bisa diangkat, tangannya lurus gini sudah semua bisa enggak? Sudah ada yang sulit enggak tangannya diangkat gitu? Sudah agak sulit ya. Nah, nanti minta terapi ya. Nanti Bapak Ibu kalau memang butuh terapi silakan temui Pak Potro. Jadi kalau memang ada sakit apa temui Pak Potro. Nanti diajari terapi. Memang enggak bisa semuanya, tapi yang memang urgen-urgen silakan ke Pak Potro belajar terapi. Karena Bapak Ibu kan dari jauh-jauh ini. Saya maklumi mau ikut pelatihan saya yang 1 minggu juga tidak akan mungkin karena sangat sulit masuk di situ, soalnya full terus. Jadi saya akan selip-selipkan sedikit kalau Bapak Ibu mau terapi, nanti hubungi Pak Potro biar diterapi di sana sambil belajar. Nah, supaya kita tidak perlu terapi, supaya kita tidak perlu obat, selain makanannya sehat, kita butuh gerak. Gerakan ini butuh minimal 6.000 sampai 8.000. Tapi ditambah dengan langkah kaki dan sebagainya bisa 10.000. Olahraga yang sebenarnya bukan fitness, bukan badminton, bukan sepeda, bukan lari Bapak Ibu. Apalagi lari dari masalah, jangan. Lari dari kenyataan, jangan. Bertani ini adalah olahraga yang paling keren. Kalau punya tanah 1.000 meter diputeri 10 kali dalam sehari, dalam 3 jam gitu. Coba deh, kerja di perusahaan berapa jam biasanya? 8 jam. Kalau seandainya dengan gaji sama-sama 3 juta, tanah 1.000 meter diputeri sehari 8 jam, rumput tumbuh atau tidak kira-kira? Saya kadang-kadang sedih begini loh Bapak Ibu. Punya tanah cuma 8.000 mau beli traktor itu loh, untuk apa? Saya kan dibully habis-habisan gara-gara saya nyangkul kan. Pak ini tahun berapa masih mencangkul? Lah tanahmu loh berapa mau beli traktor? Paham maksud saya? Luar negeri itu sudah canggih semua. Luar negeri loh bangkrut pertaniannya. Bohong kalau luar negeri itu bagus, bohong Bapak Ibu. Itu politik semua. Orang luar negeri itu paling enak Bapak Ibu, pertanian itu disupport negara. Benar. Saya pernah hidup bersama keluarga yang besar, saya sudah di YouTube, saya kasih contoh. Ketika saya di Jerman, saya ketemu satu keluarga Bapak Ibu, istrinya sudah meninggal, anaknya 2, menantunya 2. Sapinya 200 sekian.
tanahnya 100 hektar, punya supermarket, sapinya sapi perah, merahnya full otomatis. Anak perempuannya dia motong sapi sendiri bisa. Ada cold storage, kotorannya diolah jadi biogas, biogasnya diolah jadi mesin listrik, mesin listriknya dijual ke negara. Sudah keren atau tidak? Saya tanya ke dia, Pak, untung atau rugi? Dia tertawa. Siapa bilang pertanian bisa untung? Sapi sudah full otomatis, ngasih makan sudah pakai traktor. Bersihkan kotoran sapi pakai traktor. Merah sapi, sapi sudah antri jalan sendiri sudah pakai otomatis. Sapinya susunya dijual sendiri di supermarket. Panen gandum sudah tidak pakai karyawan sama sekali. Semua sudah full otomatis. Tidak untung. Dari situ goyang kaki saya waktu itu. Kayak gini aja tidak untung, padahal itu mimpi saya kayak gitu. Loh serius Pak. Waktu saya diundang di Stuttgart, di University Stuttgart sana, saya ngajar di sana. Ketika saya ketemu dengan petani itu goyang Pak kaki saya Pak. Terus gimana saya bangun Indonesia? Yang beli traktor aja tidak mungkin. Tanahnya yang cuma 1.500 meter. Dari sana saya betul-betul peras otak. Saya betul-betul peras otak gimana cari solusi. Seharusnya yang mikir ini bukan saya, yang harusnya mikir ini negara ini, bapak-bapak ini penyuluh ini yang mikir. Ini kenapa saya pikirkan, karena tidak mungkin Bapak Ibu. Dari sana saya kembali, kalau kita tidak mungkin maju dan saya akan mundur menang. Karena itu cara saya semenjak saya dari Jerman, saya banting setir Bapak Ibu. Saya kembali ke tradisional. Saya kembali ke tradisional, tapi modern. Loh, Pak, tradisional tapi modern itu gimana ceritanya? Ini saya tunjukkan. Anak muda kan seneng males nyangkul kan? Siapa yang anak muda yang masih hobi nyangkul ada enggak? Enggak mau kan? Pak, saya kepingin tani enggak usah nyangkul, betul enggak? Ya tidak apa-apa, saya buatkan. Terus yang kedua, tanah kita kan sudah terlanjur rusak. Betul kan? Mau ke organik langsung kan enggak mungkin bisa. Karena itu solusi yang saya tawarkan, kalau Bapak Ibu sudah sampai di angka 1.005, sudah punya penghasilan dari pertanian, sistem ekosistem sudah jalan, pabrik pupuk sudah ada, ikan sudah ada, saya harapkan naik level ke pertanian modern. Yang kita sebut dengan istilah sawah palsu. Sawah palsu itu berbicara begini Bapak Ibu. Bapak Ibu lihat tanah kami di sini isinya batu atau tanah? Banyak batunya. Kira-kira dicangkul bisa atau enggak? Atau saya datangkan traktor gitu ke sini bisa atau enggak? Menangis Pak. Dari sana yang harus kita buat sawah palsu. Sawah palsu itu adalah satu kondisi yang kita bisa membuat semuanya terkontrol dan terukur. Dan seimbang, terukur itu seimbang. Jadi yang kita buat Bapak Ibu, kita buat media, medianya adalah kompos, seka abu, dan tanah. Perbandingannya 1:1:1. Jadi abu 1 bagian, sekam tanahnya 1 bagian, sama komposnya 1 bagian. Tujuan utamanya adalah apa? Supaya tanaman itu terkontrol. Tinggal komposnya ini kita buat dari apa? Kalau seandainya Pak saya mau tanam cabai. Ini daerah Blitar hobi tanam cabai ya. Berapa HPP per pohon? Biaya per pohon berapa? 3.000 sampai 5.000 ya mungkin ya. Oke. Sekarang saya sarankan begini. Yang pertama buat polybag Pak. Polybag itu harganya di antara ya 300 sampai 600 ya. Anggap aja 600. Komposnya mulai buat sendiri.
Kalau tanamannya jelas tanaman cabai, tanaman semangka, tanaman melon, tanaman terong, tanaman tomat, berarti tanaman horti, berarti pupuk yang dibutuhkan adalah kotoran kambing. Jadi seandainya saya goalnya adalah horti, maka saya pelihara kambing. Sudah ada yang pelihara kambing di sini? Sudah? Berapa ekor? 10 ekor. Makannya apa? Daun. Cari rumput atau bagaimana? Di kebun. Cari daun sendiri ya. Siapa yang cari kambing atau sampean? Bapak. Oke, sekarang kambing, gitu ya. Kambing. Saya mau tanya jujur. Pelihara kambing untung atau rugi? Rugi ya. Caranya supaya pelihara kambing untung sama dengan ayam. Kita buku ekosistem. Ekosistemnya bagaimana? Ini target kita, goal besar saya adalah petani cabai. Seandainya punya 1 hektar, tolong jangan tanam 1 hektar. Tahu harganya cabai naik turun atau tidak? Supaya kita selalu untung, berarti kalau pas harga tinggi kita jual, betul? Harga sedang kita jual, harga rendah kita punya juga. Masalahnya petani cabai kan satu. Kenapa harga itu bisa tinggi? Berarti tidak ada barang. Supaya kita selalu menang, berarti kita harus selalu punya barang. Itu rumus nomor 1. Jadi kalau Bapak Ibu kepingin menjadi petani dan pemenang adalah selalu punya barang. Baik harga mahal, harga sedang, atau harga murah. Kenapa kok kita harus selalu punya barang gitu? Seandainya contoh, harga tertinggi kemarin sampai 70.000. Harga terendah 10.000, harga sedang di 30.000. Berarti kalau kita buat rata-rata, ketemunya harga di berapa ini Bapak Ibu? 40.000, betul ya? Kalau cabai harga 40.000, kira-kira petani untung atau rugi? Untung. Yang membuat rugi itu kalau bapak-bapak punya cabai harga 10.000, betul enggak? Supaya selalu punya, selalu menang, kita enggak tahu waktunya kapan. Paham maksud saya? Hukumnya berarti harus selalu punya. Supaya selalu punya berarti tanamnya harus rutin. Tanam rutinnya berapa? Enggak usah banyak-banyak. Seandainya setiap minggu saya tanam 100 polybag. Setiap minggu 100 polybag. 100 polybag itu anggap aja investasi sekitar 200.000. Jangan tertawa dulu ya, 200.000 itu kok kecil sekali ya, cuma 200, betul enggak? Tapi kalau setiap minggu Bapak Ibu, percayalah itu jadinya banyak. Umur cabai baru bisa dipanen pertama 3 bulan. 3 bulan berapa minggu berarti? Anggap aja sekitar 12 minggu. 12 minggu kali 100 berarti punya berapa polybag? 1.200. Cabai kalau umum itu kan cuma 6 bulan habis. Berarti sampai 6 bulan berarti total cabai kita cuma 2.400 polybag. Nah, di sini ada kelebihannya kalau kita sudah ke modern. Apalagi nanti gunakan drip irigasi. Pupuk punya sendiri, ZPT punya sendiri, fungi insek punya sendiri, semua punya sendiri, tinggal umur tanaman kan tidak ikut punya. Umur tanaman kan punyanya yang ciptakan, betul kan? Karena kita sedang baik-baik saja dengan pencipta. Kita motivasi Bapak Ibu, tanaman itu supaya baik hidupnya diinfus. Orang masuk rumah sakit enggak makan cuman diinfus hidup atau enggak kira-kira? Kenapa kok bisa hidup? Karena infus itu adalah makanan, betul ya? Nah sekarang kita rubah, berarti tanaman butuh diinfus. Diinfus itu berarti diberi makanan yang sesuai dengan kebutuhan. Itulah teratur dan seimbang. Berarti makanannya terus menerus, sedikit terus menerus. Dari mana bahan makanannya? Makanannya itu adalah pupuk. Pupuknya dari mana? Silakan nanti habis ini Bapak Ibu praktek untuk buat sendiri-sendiri nanti. Kalau sudah punya pupuknya berarti sudah selesai masalah. Tinggal SOP aplikasi.
Nah, kami Bapak Ibu sedang melakukan penelitian, kita akan tanam cabai usianya kita usahakan bisa sampai 3 tahun. Kenapa kok usia cabai sampai 3 tahun sampai batangnya besar tangan ini nanti? Pernah punya cabai yang di rumah yang umurnya lebih dari 2 tahun? Ada kan? Biasanya tumbuh di mana? Bukan di kebun, tidak ada di kebun gitu. Biasanya di pinggir rumah, pinggir selokan, betul enggak? Pinggir rumah, pokoknya pinggir batu atau apa, begitu kan? Nah, itu bisa hidup sampai kapan? 2 tahun, 3 tahun, sampai tidak dipotong pokoknya. Pada waktu kering ya merana sampai rontok semua daunnya, betul kan? Habis gitu disirami pakai air got gitu, betul? Itu kan kebiasaannya kita. Nah, habis gitu tumbuh banyak lagi buahnya gitu. Tahu artinya apa Bapak Ibu? Sekarang begini, penyakit cabai terbanyak baru tumbuh apa? Selain trip gampang lah ngobatinya. Bule, betul ya? Gemini, betul kan? Virus Gemini. Kuning, ya. Ngatasi virus, ada obatnya enggak virus? Virus itu enggak ada obatnya vaksin. Siapa yang bisa tahan virus adalah tanaman yang pernah sakit dan menjadi sembuh. Karena dia punya namanya antibodi. Nah, caranya bagaimana? Kalau Bapak Ibu nanti tanam cabai, berarti yang dibutuhkan di situ biasanya hidup di tempat kering, Pak. Berarti airnya tidak boleh banyak dong. Harus terukur dan terkontrol dong. Pupuknya horti. Karena dia menghasilkan buah. Terus yang kedua, supaya dia tahan penyakit, berarti biarkan penyakit ini kena penyakit. Kalau Bapak Ibu sudah tahu apa kena Gemini semua, apa yang dilakukan kira-kira? Cabut kan? Tolong habis ini ciptaan. Ini ciptaan, tolong dirawat. Ngerawatnya gampang, kasih abu sama garam, Pak. Kasih semprot ZPT. Nanti 2 bulan berikutnya tumbuh tunas baru dan dia akhirnya menang. Ketika dia sudah menang, punya buah, buahnya tolong kembangkan untuk benih. Dan benihnya saya jamin anti bule, anti Gemini. Kalau gitu mudah enggak kira-kira? Ceritanya, betul. Saya pernah Bapak Ibu di yang tempat kita pelatihan di Telomoyo. Ketika pas kita pelatihan, satu kecamatan ini kena Gemini semua. Cabai saya juga kena virus Gemini. Putih semuanya. Kuning semuanya. Ada penyuluh waktu itu, kita melatih penyuluh-penyuluh 13 kabupaten. Tanya ke saya, Pak Bayu, ini tempat pelatihan kok semua kena Gemini? Ya enggak apa-apa. Terus maunya gimana? Harusnya kan bersih sempurna. Saya minta tolong, Bapak Ibu jangan pernah mencapai kesempurnaan. Kesempurnaan itu hanya Allah sendiri. Setuju? Kita harus tampil apa adanya. Saya dikomplain seperti itu, harusnya malu enggak saya pelatih Bapak Ibu? Tapi kenapa saya malu? Wong itu kenyataannya. Saya bilang enggak apa-apa. Ya saya rawat aja. Ngerawatnya pakai apa? Saya kasih abu sama garam. Begitu saya kasih abu sama garam, 3 bulan berikutnya pulih semua. Setelah pulih semua, sekarang tingginya 2 meteran Bapak Ibu. Kita kan seringkali menghindari masalah kan? Betul atau tidak? Padahal di belakang masalah ada berkah. Loh kapan diberkahi kalau ada masalah kabur? Kata kunci. Ingat baik-baik, ketika nanti Bapak Ibu dibawa ke satu kritis, kondisi pertaniannya Bapak Ibu sulit untuk bergerak, kena masalah yang besar. Ingat baik-baik, di belakang masalah ada berkah. Jadi jangan lari, biar jangan mundur lagi. Nanti ngulang lagi dari nol, percayalah. Daripada ngulang nggak lulus. Nah, saya lanjutkan di sini. Jadi tanam cabenya enggak boleh sekaligus. Seperti kita membuat konsep pertanian harian. 1 minggu 100. Tanamnya di polybag. Supaya apa? Kalau hujan tidak kebanjiran. Cabai itu penyakitnya kan kalau terlalu banyak air. Langsung hormat. Layu fusarium. Lah supaya dia tidak layu taruh di atas polybag. Di atas tanah.
supaya dia tidak terendam air. Terus yang kedua, tanah sampingnya masih bisa dimanfaatkan. Tanami kacang boleh, tanami bawang boleh, bebas. Terus yang ketiga yang paling penting Bapak Ibu berubah dari konsep tradisional, dari kimia ke organik, itu butuh waktu 3 tahun kalau kita bilang fair. Lah 3 tahun terus makan apa kita? Tetap makan nasi Pak. Lah 3 tahun inilah kita lakukan percepatan. Kalau tanam polybag langsung kita bisa organik. Tapi jangan kasih label organik. Organik itu ada persyaratannya, namanya sertifikat. Dan percayalah ngurus organik itu tidak mungkin kalau hari ini. Jadi lebih baik enggak usah ngomong organik, tapi kita ngomongnya adalah sehat, ramah lingkungan. Oke, setuju nggih? Lah, jadi buat isinya ini cuma modal 600 sampai 1000 sama benihnya. Kalau tanam cabai modalnya cuma 1.000 rupiah, kira-kira bahagia enggak petani? Bahagia. Keluar 3 on harga 30.000 masih dapat 8.000 satu pohon. Bahagia. Apalagi umurnya sampai 3 tahun. Sudah. Saya minta tolong dilakukan. Nanti cuma didengarkan. Nah, karena kita jelas butuh kotoran kambing, selain kita pelihara ayam, tolong pelihara kambing. Tadi saya kasih contoh masnya. Masnya punya kambing 10. Pakannya sehari Bapak Ibu, ini sudah kali 4. Setiap hari ada 40 kilo. Orang seringkali berpikir pelihara kambing itu tujuannya untuk bisnis, betul atau tidak? Kalau tujuannya pelihara kambing itu adalah untuk bisnis, saya jamin rugi. 10 ekor kambing jantan atau betina Mas? Jantannya 2, betinanya 8. Ini berarti penghasilannya 1 bulan maksimal 1 juta. Dengan catatan enggak beli apa-apa, enggak gaji apa-apa. Kerjain sendiri. Kalau kerjain sendiri itu susahnya cuma 1 Bapak Ibu. Kita akan fokus cuma di situ. Nah, sekarang kita rubah konsepnya. Gara-gara saya punya kambing 10, saya butuh pakan 40 kilo. Sekarang saya akan cari pakan yang menghasilkan. Kalau jagung kalau kambing saya kasih jagung muda, mau atau tidak dia? Tebon muda. Mau ya, dibuat silase lebih bagus lagi. Jadi saya tanam jagung manis. Jagung manis daerah mana Mas? Ngawi. Jagung manis laku atau enggak kira-kira? Laku ya. Berapa harga jagung manis? 1.000 boleh? Ya paling 1.000 1 biji, betul ya? Sekarang saya hitungkan. Gara-gara saya butuh 40 kilo per hari, maka saya butuh tebon minimal 40, 1 kilo itu bisa isi 4 kali 4. Berarti ketemu berapa? 160 batang jagung. Setiap hari kambing saya butuh 160 batang. Gara-gara saya 160 batang, saya kan tidak mungkin tanam 160 batang. Karena ada yang hidup, ada yang mati. Betul kan? Berarti saya naikkan, saya tanamnya jadi 300. Oke ya? Saya tanam 300 batang per hari. Jarak tanam kalau jagung pola BSM Bapak Ibu begini. Ini jalur ya, jaraknya ke sini 15 cm, ke sini 15 cm. Hadapnya Bapak Ibu timur barat, saya ini dikomplain juga orang. Buat bedengan kok timur barat gitu ya. Tahu alasannya? Sekarang saya tunjukkan. Jagung daunnya berapa? Enggak ngitung, tapi setiap keluar berapa? Ke kanan dan ke kiri, betul ya? Seandainya timur di sini, barat di sini. Ini jagungnya keluar di sini, keluar 2, 2, 2, 2, 2. Matahari tetap di timur atau tidak? Sebentar, mataharinya tetap di timur saja atau tidak? Bergerak atau tidak? Kan dia nanti bergerak ke sini kan? Terus yang kedua, matahari itu apakah persis di timur? Dia ke utara dan ke selatan.
Nah, kenapa kita buat model seperti ini? Sehingga matahari, semua tanaman akan terkena sinar matahari secara penuh. Karena dari atas. Terus yang kedua, jarak tanamnya cuma 15 cm. Kenapa kok cuma 15 cm? Lebarnya daun jagung berapa Bapak Ibu? Tidak pernah ngitung Pak, cuma ngitung ngapain nganggur. Lebarnya daun jagung itu maksimal 7 cm. Tapi rata-rata 5 cm sampai 6 cm. Jadi kalau 3 daun, ini kan 3. 1, 2, 3. Ini daunnya ke sini, ini ke sini, ke sini. Ini tutup rapat akhirnya, full. Tahu tujuannya untuk apa? Supaya rumput tidak tumbuh. Terus kalau tanam jagung 40 kali 70, percayalah yang bahagia rumputnya. Subur. Ternyata matematika ya, bertani itu butuh matematika ini. Coba bayangkan Bapak Ibu, pertanian itu ngitungnya aja rumit kayak gini. Terus yang jadi petani persyaratannya terlalu mudah loh. Nah gak mau sekolah jadi petani saja loh, kan gak enak Bapak Ibu. Nek pinter jadi dokter, betul enggak? Terus kalau enggak pinter jadi petani, lah kalau petani enggak bisa ngitung semua ya gimana bisa berhasil? Saya minta tolong Bapak Ibu yang jadi contohnya di sini. Meluruskan orang dari jalan yang sesat ke jalan yang benar. Sing waras ngalah. Jadi minta maaf, jarak tanamnya ini 15 kali gini. Jadi 1 meter, ini realnya di sini ada 7 ditambah 6 ada 13. Anggap aja 1 meter 10 tanaman. Berarti kalau kita tanam setiap hari 300 biji, berarti butuh berapa meter? 300 dibagi 10, 30 meter persegi. 30 meter persegi umurnya jagung manis 80 hari. Berarti butuh tanah berapa? 1/4 hektar. Bapak Ibu, ternyata pelihara kambing 10 saja butuh tanah 1/4 hektar. Tapi ada tapinya, Gara-gara saya tanam jagung setiap hari 30 meter, maka ada makanya saya bisa panen jagung 160 sampai 200 batang per hari. Kambingnya makannya gratis atau tidak? Gratis, tapi kita dapat bonus. Seandainya 1 jagung harga 1.000, maka pendapatan kita 200.000 per hari. Anggap aja dipotong sama yang kerja 100.000, maka penghasilan kita berapa? 100.000 per hari. Dengan luasan 2.500 kita punya gaji 3 juta, kita punya investasi kambing 10 ekor. Bisa dipahami di sini. Padahal kalau kambing ini di total mendapatkan gaji 1 juta susah. Ya bisa sih, itu hukumannya. Nah ini cara yang pertama. Terus cara yang kedua, kalau mau jadi miliarder dari 1 ekor kambing. Kenapa kok saya 1 ekor kambing? Siapa yang punya anak masih SMP? Ada enggak di sini? Ada. Siapa yang punya cita-cita supaya anaknya besok jadi miliarder? Mau ya? Tolong pulang dari sini anaknya dibelikan 1 ekor kambing. Ini fair, 1 ekor kambing. 1 sampai 3 tahun, SMP kelas 1 sampai SMP kelas 3, biarkan dia belajar. Enggak usah ngitung untung atau rugi, karena cuma 1 ekor saja kok. Begini konsepnya. Tahu kambing? Wajib ya. Saya beli kambing harga 500-600 masih dapat atau tidak? Dapat ya. Jangan beli yang hobi. Beli yang untuk disate. Yang untuk didaging, untuk dipotong. Jadi saya beli yang harga 500.000 atau 600.000. Ini saya kasihan dengan harga kambing Bapak Ibu.
2014, 10 tahun yang lalu, saya ngasih ilustrasi harga kambing juga 500. Ternyata sekarang masih 500. Ini ngeri ini harga kambing, tidak naik sama sekali. Harga kambing ini 500 kalau kecil. Setelah dia besar, 6 bulan sudah besar atau tidak kira-kira? Sudah cukup bisa dipotong kan ya? Goalnya cuma satu, beli kecil setelah 6 bulan ditukar dengan kecil-kecil 2, bisa atau tidak? Mudah atau tidak? Insya Allah mudah. Memang kita ini jadi budaknya diperalat sama tukang kambing, belantik. Karena yang untung jelas belantiknya Bapak Ibu. Betul ya? Tapi tidak apa-apa, sedekah. Cari ilmu. Bapak Ibu bukan orang perkambingan. Bawa kambing ke pasar tidak akan laku. Malah dipermainkan orang pasar. Jadi caranya satu, beli kambing yang harga 500, 600, setelah 6 bulan suruh bawa belantik, suruh tukari kecil-kecil 2. Itu aja rumusnya. 1 jadi 2. Mungkin atau tidak? Tidak muluk-muluk, tidak impossible, wajar, betul ya? 1 bulan pertama saya punya 1. 6 bulan jadi 2. Betul ya? Kalau kita punya anak SMP, berarti sampai lulus SMA berapa tahun? 6 tahun. Sampai lulus SMA 6 tahun. Berarti 1, 6 sampai 72 di sini. Jadi berapa? Kira-kira. Jadinya di sini 4096. Banyak orang komplain juga. Lupa kambing segitu ya tidak mungkin bisa ngarit sendiri. Siapa suruh ngarit sendiri? Artinya begini loh Bapak Ibu. Bapak Ibu ini kan sering kali kita itu bingung untuk masa depan anak kita. Fair, saya katakan jujur. Mau jadi apa aja enggak tahu kok. Orang tua itu bahasa halusnya kan satu, sih mau senengi apa ya sudah. Begitu mereka sudah mentok juga. Dan ini Indonesia lagi krisis di sini. Bangsa kita ini lagi krisis karena anak-anak pengangguran luar biasa. Pinter mikirnya, pinter ngomongnya, enggak bisa kerja. Betul atau betul kira-kira? Terus mau dikemanakan mereka? Mau dikembalikan lagi? Enggak tahu. Lah, mumpung belum terlambat. Kalau sudah terlambat agak susah. Tapi yang belum terlambat kan cari potensinya, cari peluangnya itu kan yang susah kan. Mau diajak modal belum punya modal. Mau dibuatkan perusahaan kita belum punya modal untuk buat perusahaan. Usaha apa yang bisa di sektor pertanian? Nomor 1 penghasilan harian kalau mau. Tapi kalau anak SMP kan tidak mungkin. Kalau punya anak SMP belikan 1 ekor kambing. 1 ekor kambing suruh cari rumput 1 hari 4 kilo keberatan atau tidak kira-kira? Tidak. Suruh belajar tanam sayur. Sayurnya untuk pakan kambing, jagunya untuk pakan kambing. Tidak usah muluk-muluk. Dia bisa sampai lulus SMP. Ini 6 bulan 3 tahun, berarti 24, 30, 36. 36 ini sudah jadi 64 ekor kambingnya, kalau hidup. Loh iya, kalau mati dikubur. Kalau sudah lulus SMP saja, sudah 64, minta maaf. 64 itu ditambahi sedikit sudah gaji 10 juta per bulan. Bagaimana caranya gaji 10 juta? Bapak Ibu tahu kambing enggak? Beranaknya berapa bulan sekali? 6 bulan sekali. Anggap aja 7 bulan, betul? Saya kasih ilustrasi. Seandainya Bapak Ibu punya 7 ekor kambing, maka setiap bulan beranak 1, betul enggak? Paham maksud saya? Berarti kalau sudah 64 dijangkepi sedikit jadi 70, berubah. Bukan jadi jantan, bukan jadi betina, cuman betina semua, jantan 1 atau 2. Ini sudah berubah.
Jadi ketika dia sudah masuk SMA, dia sudah punya perusahaan, dia sudah punya passive income. Caranya punya passive income gimana? Dia sudah bisa gaji orang di sini. 1 bulan 10 juta berarti anggap aja yang kerja 3 juta, pendapatannya dia 7 juta. Coba bayangkan Bapak Ibu, ini cita-cita saya. Saya kepingin punya anak itu yang kuliah sudah punya gaji 5 juta sampai 10 juta. Jalannya beda atau tidak? Milih jurusannya ngawur atau tidak? Asal lulus atau tidak kira-kira dia? Minta maaf. Ini cita-cita saya. Jadi seandainya dia punya peternakan dan itu sudah menjadi passive income, dan dia sudah bisa kuliah, kuliahnya saya yakin dia milih bidang yang tepat. Kalau sudah tahu gini bisa-bisa kuliahnya kuliner. Habis gini dia punya warung sate di mana-mana. Mana bos sate kemarin? Nah, ibu sehari motong berapa? 5. Bapak ibu tahu enggak motong 5 itu butuh induk berapa? Banyak atau sedikit 5 itu? Sedengan lah, enggak terlalu besar sekali tapi cukup besar. 5 itu kelihatannya enak ngomongnya, jangan 5 deh, 1 dulu gitu Bu, ya enggak apa-apa Bu ya. Sehari motong 1 itu banyak atau sedikit Bapak Ibu warungnya? Warungnya besar atau biasa? Bapak Ibu tahu enggak, buat 1 ekor kambing, minta maaf, Bali Bull atau sudah 1 tahun? 1 tahun, baik. Saya pikir kalau Bali Bull itu bawah 5 bulan, yang Tegal, yang Pemalang itu tahu ini. Bali Bull, Bati Bull sekarang ini Pak. Jadi yang 3 bulan itu lebih ekstrim, 10 tusuk harganya 100.000. Kalau yang lain masih wajar. Saya kasih contoh, punya warung sate setiap hari motong 1, berarti butuh berapa induk? 1 bulan berarti berapa? 30. Siklusnya 7, berarti induknya berapa? 210. Kalau ibu motong 5, berarti induknya berapa? 1.000 lebih. Bu, habis ini pelihara kambing 1.000 lebih. Begini Bapak Ibu. Ini minta maaf, ibunya sudah punya pasar. Pasarnya apa? Jualan sate. Oke ya. Nanti jualan sate itu hanya bonus. Bonusnya dari mana? Punya kambing sendiri, punya pabrik pupuk sendiri, tanam jagung sendiri. Yang terjadi apa? Bahagia. Kalau sekarang masih tergantung kan Bu ya, yang tergantung yang ngirim kan. Ukurannya juga enggak bisa tentukan kan. Ibu bisa enggak kepengen buat sate non kolesterol, kalau orang makan itu jantungnya sehat gitu. Nah nanti gampang. Kambingnya ketika hidup diberi makan jamu yang anti kolesterol. Apa jamu anti kolesterol? Google lebih pinter dari saya kalau menjelaskan hal itu. Bapak Ibu search di internet, makanan yang mengandung anti kolesterol. Saya kasih contoh, labu kuning. Tahu labu kuning? Waluh, tahu waluh ya? Waluh itu mudah atau susah tanamnya? Mudah. Pas kemarau itu dibiarkan aja hidup bahagia, betul enggak? Itu jadikan makanan utama kambing. Terus yang kedua, supaya kambingnya juga sehat, pencernaannya bagus, kasih makan, minum jamunya temulawak. Wah, kambingnya tidak bau amis. Dimakan seger. Ibu kepengen enggak makan satenya yang tidak dikasih slogan di situ. Sate yang tidak bikin selilitan. Dagingnya empuk gitu. Dibuat kayak daging wagyu gitu ya. Ibu nanti kumpulkan air kelapa, buat kuteja yang banyak, minumnya sake kambingnya. Enggak mabuk, dia bahagia. Terus yang kedua, sebelum dipotong, 1 bulan sebelum dimotong, dikasih dedak padi yang cukup banyak, sehingga apa? Jadi kayak bir minumnya. Makannya itu, jadi dagingnya empuk. Lebih empuk lagi, ada lagi. Ibu datang ke tukang nanas, kulitnya nanas dibawa pulang. Nah dagingnya empuk sebelum dipotong. Nah. Jadi Bapak Ibu nanti ketika Bapak Ibu sudah sampai di level ini, semua itu mudah.
Bisa dipahami Bu? Tenang saja, kita direkam Bu. Besok kalau lupa, mana ya rekaman angkatan, ingat angkatan berapa ini ya? Angkatan 7, nanti B7 gitu. Nah, jadi bertani, beternak Bapak Ibu itu bukan konsep yang biasa, kita harus berubah. Kalau kita cuma pakai cara biasa, tidak akan untung. Lah Ibu bersyukur karena sudah punya market. Sekarang kita tinggal mulai nata, enggak harus langsung 1000 Bu, ya mati semua nanti. Karena belum pernah pelihara kambing. Enggak apa-apa, mulai dari 1 ekor dulu. 1 ekor berhasil, nanti bina 1 orang kasih lagi 1 ekor. Ya seikhlasnya 500, 500, 500. 10 anak didirikan sama-sama, 2 tahun kambingnya selesai. Ini cara kita. Terus supaya kita enggak gaji orang. Bapak Ibu saya tidak senang dengan menggaji orang. Karena menggaji orang itu menciptakan orang menjadi budak. Tugas kita memerdekakan orang. Bagaimana caranya? Bagi hasil, sharing. Ketika Bapak Ibu nanti sudah mulai buat pabrik pupuknya sendiri, ngolah pupuknya sendiri, hari ini saya minta tolong, ini yang betul-betul petani saya tanya Blitar ini. Pak, di Blitar masih banyak tanah kosong enggak Pak? Ada orang yang sudah putus asa enggak ngerjakan tanahnya, ada atau enggak Pak? Wes tak sewakno ae gitu, betul enggak? Kenapa kok begitu? Karena tidak punya modal. Kenapa tidak punya modal? Karena sudah kalah main, karena rugi. Betul atau tidak? Nah, dia sudah punya tanah, tidak punya modal, sehingga dia tidak mau bertanam. Kita punya program namanya pertanian syariah. Ini Bapak Ibu yang tolong jalankan nanti. Pabrik pupuk Bapak Ibu buat. Tapi tolong ya jangan datang-datang buat pabrik pupuk langsung syariah loh ya. Ilmunya masih kosong, jangan loh ya. Mulai dulu tahapannya dulu, buat 3x3 dulu sampai buat sudah jadi 300 meter, setelah itu baru main ke pertanian syariah. Nanti Bapak Ibu akan ditertawakan banyak orang kalau tidak siap. Jadi setelah buat ini semua, nanti Bapak Ibu di luar sana hari ini petani tidak punya uang. Mereka punya tanah, punya tenaga, tidak punya uang. Saya buat konsep namanya pertanian syariah. Pertanian syariah itu begini, pupuk, bibit, semua yang berurusan dengan uang, tolong Bapak Ibu sediakan. Petani hanya siap tenaga saja sama tanah saja. Nanti hasilnya dibagi 2. Kalau dengan cara ini Bapak Ibu, petani tidak akan pernah mengalami kerugian apapun. Paham maksud saya di sini? Contoh, harga jagung harga 4.000. Kalau modalnya dia tenaga, dia masih terima uang enggak kira-kira? Walaupun cuma harga 4.000, betul atau tidak? Karena dia kan enggak mengeluarkan uang sama sekali. Betul kan? Bapak Ibu juga enggak akan rugi jual pupuknya ke dia. Karena apa? Bapak Ibu kan enggak jual pupuk. Bapak Ibu kan butuh jagung. Sejelek-jeleknya seandainya 1 hektar cuma keluar 4 ton, berarti Bapak terima 2 ton, petani cuma terima 2 ton. Seandainya loh Pak ya. Biasanya kan petani kalau rugi kan habis. Betul kan ya? Modal aja enggak kembali, betul kan? Kalau ini petani masih dapat 4 juta, masih untung atau rugi kalau begini? Ya kurang banyak kan gitu aja kan? Tapi kan sudah untung kan? Bapak Ibu cuma dapat 2 juta senilai pupuk, tapi kan bukan terima uang, terima jagung. Untuk apa jagungnya? Kasih makan ayam. Karena apa? Ketika Bapak Ibu nanti kepengen jadi miliarder, kan tidak cukup ayam cuma 10. Ayamnya induknya harus sudah jadi 200. 200 1 bulan bisa produksi 1000 ekor. 1000 ekor per bulan kalau harga itu 40.000 itu 40 juta. Kalau pupuknya gratis, Bapak Ibu jagungnya bisa gratis. Pupuknya jagung dari mana? Dari kotoran ayam. Itu yang Bapak Ibu titipkan ke orang. Benihnya Bapak Ibu buat sendiri. Dari mana? Dari benih jagung lokal. Jam berapa kira-kira Pak? Sudah jam 3? Oke, baik. Bapak Ibu saya sampai di sini dulu. Kita akan praktek 1 jam dengan Pak KB membuat kuteja dengan set PT. Dan semuanya, saya pesan 1. Setelah praktek tolong segera mandi istirahat. Kita ketemu jam 7 malam, kita sampai jam 12. Oke Bapak Ibu, mana Pak Bambang ini ya. Silakan ke belakang Bapak Ibu. Praktek di belakang Mas Yanta ya.